Baiklah, selamat hari Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat tanggal 6 Maret 2021 dan hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 di Amerika. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan Sekolah Sabat kita yang diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, chapter 14, Kami Telah Menemukan Mesias. Dan kita pada hari ini sudah mau selesai. Kalau kita lihat di layar sini tinggal 2 halaman, which is itu hanya tinggal beberapa paragraf, dan kita akan diskusikan bersama-sama. Jadi banyak waktu ya kita akan berdiskusi. Tetapi sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, kita akan review sedikit untuk pelajaran minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah lihat bagaimana Nathanael ya, dia punya pendirian, dia menyelidiki sendiri akan firman Tuhan. Waktu dia selidiki akan firman Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia memohon tuntunan Roh Kudus, dan Tuhan memperhitungkan itu kan. Begitu Tuhan ketemu dengan dia, Tuhan Yesus konfirmasikan bahwa sebelum dia bertemu dengan sebelum Nathanael bertemu dengan Tuhan Yesus sudah melihat Nathanael di pohon ara, dan itu yang membuat Nathanael ini confirm bahwa ini adalah jawaban doa bagi dia. Dan kita ingat Nathanael ini kan adalah sahabat dari Filipus, dan mereka ini adalah sahabat yang saling suka belajar bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan mereka sering sharing bersama-sama akan firman Tuhan. Mereka suka selidiki firman Tuhan bersama-sama. Dan waktu Filipus mengajak Nathanael, dia bilang kepada Nathanael, "Come and see." Datang dan lihat sendiri, alami sendiri bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Jadi Filipus itu waktu dia ajak Nathanael itu dia enggak banyak bicara atau banyak menjanjikan hal-hal yang indah-indah kepada Nathanael, tetapi dia mau Nathanael yang alami sendiri experience bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan. Dan kita juga sudah lihat bagaimana kisah murid-murid awal-awal ini ya, di mana Yohanes yang terkasih dan Andreas, mereka ini tadinya murid Yohanes Pembaptis ya, mereka belajar lewat Yohanes Pembaptis, mereka belajar mengenai Tuhan Yesus, mengenal akan Tuhan Yesus dari Yohanes Pembaptis. Kemudian respon mereka itu, mereka datang langsung mereka datangi Tuhan Yesus dan mereka mau ikut Tuhan Yesus. Kemudian tujuannya mereka adalah mereka mau belajar langsung di kaki Yesus. Kemudian kita lihat bagaimana Andreas setelah itu dia mengajak sepupunya Simon Petrus kan. Simon Petrus waktu diajak walaupun dia agak bukan ragu tetapi masih ada sebenarnya yang dia mempertanyakan, tetapi dia langsung tidak menunggu panggilan kedua, dia langsung iya mau bergabung. Kemudian setelah mereka lakukan perjalanan bersama-sama dengan Yesus, Yesus bertemu dengan Filipus. Dan disitulah Filipus diajak langsung oleh Yesus untuk bergabung. Dan Filipus mengajak sahabatnya Nathanael. Dan kita sudah lihat ya bagaimana proses Nathanael waktu merespon ajakan Filipus, dia pergi selidiki sendiri, pelajari kembali tentang nubuatan-nubuatan, dia minta Tuhan untuk menolong dia. Jadi dari sini kita lihat semua
pengalaman masing-masing dari murid-murid ya, bagaimana mereka akhirnya mau dekat dengan untuk mengikut Tuhan kan. Dan ini juga bisa menjadi pengalaman kita masing-masing. Kita tahu kita dipertemukan di sini, kita semua ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman rohani yang berbeda-beda, dengan waktu yang berbeda-beda, di kehidupan yang berbeda-beda, tetapi kita dikumpulkan di sini dengan kita mau sama-sama belajar dan kita memiliki pengalaman masing-masing yang bisa saling menguatkan untuk satu dengan yang lain. Dan satu hal yang Tuhan inginkan bagi kita adalah Dia mau kita menjadi pekerjanya dalam penginjilan. Supaya orang lain juga bisa merasakan pengalaman yang sama dengan yang kita rasakan dengan hidup dekat dengan Tuhan. Kemudian kita juga sudah membaca di kutipan sebelumnya di pertemuan waktu lalu. Intinya adalah tujuan Tuhan kan datang ke dunia kan Dia untuk mau melayani kita semua kan. Dan Dia mau kita semua yang sudah mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran firman Tuhan, Dia rindu kita juga mau menjadi pelayan-pelayannya. Karena kita sudah baca waktu lalu, di luar sana banyak sekali orang yang sangat memerlukan pelayanan kita sebagai orang Kristen. Banyak yang perlu untuk ditolong. Mereka sudah mau binasa katanya. Terus banyak yang sedang rindu untuk ada yang mau datang untuk mendoakan, menguatkan, mau dilawat, mau dihibur. Dan ini semua adalah tugas kita untuk melayani mereka. Makanya ini buat saya pribadi juga ya, waktu kita ikut pelatihan medical missionaries, kita ada waktu untuk selain kita buat kayak praktek begitu, kita pagi-pagi juga kita ada waktu yang kita luangkan untuk mengunjungi para pasien-pasien untuk mendoakan mereka, melawat mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan bersama-sama berdoa, dan mereka sangat senang dengan kehadiran kita di sana. Dan hal yang sama juga kita benar-benar rindukan juga untuk kita semua bisa sama-sama lakukan ini ya. Dengan kita mempelajari ini, bagi saya secara pribadi jadi diingatkan kembali bagaimana dengan perlawatan kita sendiri sebenarnya sedang menguatkan diri kita sendiri. Dengan berdoa sebenarnya itu untuk diri kita sendiri juga. Bukan hanya menguatkan mereka, tetapi kita juga menjadi dikuatkan. Jadi satu hal, sebelum dengan begitu juga mereka bisa orang-orang yang kita kunjungi ini adalah orang-orang yang apabila dikatakan di kutipan itu bilang, apabila mereka bertobat, mereka juga akan menjadi alat Tuhan dalam pekerjaannya. Dan kita tahu semuanya ini tidak hanya bisa langsung berjalan begitu saja ya. Kita ini memerlukan penyerahan diri kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini hanya alat Tuhan. Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kita ini memerlukan tuntunan Tuhan dalam penginjilan. Dan satu hal yang kita sudah pelajari juga waktu lalu di kutipan sebelumnya, bahwa yang menjadi powerful testimony atau kesaksian yang menguatkan adalah bagaimana kita bisa menyaksikan kepada saudara-saudara kita betapa kuasa Tuhanlah yang bekerja dalam diri kita, yang bisa menyanggupkan kita untuk bisa menghidupkan firman Tuhan dalam diri kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk melakukan semua ini. Semuanya ini hanya dari kuasa Tuhan saja. Dan ini dibilang, inilah yang paling dirindukan orang untuk dilihat orang dalam kehidupan kita. Bagaimana firman itu sudah dipraktekkan dalam diri kita. Oke, kira-kira gambaran minggu lalu seperti itu.
dan kita akan lanjut untuk membacakan kutipan selanjutnya. Jadi seperti biasa, ini adalah diskusi sekolah sahabat. Kita akan bacakan berganti-gantian dan kita bisa memberikan poin-poin yang kita sama-sama peroleh untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya akan bacakan paragraf ini. Pengajaran Kristus adalah pengungkapan dari keyakinan dan pengalaman dan orang-orang yang telah belajar dari Dia menjadi guru-guru pesuruh ilahi. Firman Tuhan yang diucapkan oleh seorang yang ia sendiri telah disucikan oleh firman itu mengandung suatu kuasa yang memberi hidup yang menjadikan firman itu menarik kepada para pendengarnya, serta meyakinkan mereka bahwa firman itu adalah suatu kenyataan yang hidup. Apabila seseorang telah menerima kebenaran dalam kecintaannya pada firman itu, pastilah ia akan menyatakan hal ini dalam tingkah lakunya yang meyakinkan serta dalam nada suaranya. Ia menyiarkan apa yang telah didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan dipegangnya sendiri dari firman kehidupan, supaya orang lain dapat beroleh persekutuan dengan Dia oleh pengetahuan akan Kristus. Kesaksiannya dari bibir yang disentuh dengan bara yang hidup dari mezbah, merupakan kebenaran bagi hati yang suka menerima serta mengerjakan penyucian tabiat. Jadi jelas sekali ya di sini maksud Tuhan bagaimana pengajaran Kristus adalah praktek yang telah dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Kristus menyampaikan sesuatu atau dia berkhotbah atau dia memberikan kekuatan kepada orang-orang, itu adalah firman, itu adalah bagian dari dia punya kehidupan sendiri. Firman itu adalah Tuhan Yesus kan. Dia adalah firman itu. Dan artinya apa yang dia sampaikan adalah apa yang dia sendiri sudah sedang hidupkan. Dia sendiri sedang hidupkan. Jadi orang-orang bisa lihat langsung, bukan hanya orang-orang yang baru bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi murid-murid yang paling sangat merasakan bagaimana firman itu yang keluar dari mulut Tuhan yang Tuhan Yesus sendiri hidupkan. Jadi benar-benar powerful, jadi mereka benar-benar sangat dikuatkan selalu ya. Jadi kalau katanya kita sendiri sudah disucikan oleh firman Tuhan, maka ada kuasa yang memberikan kehidupan yang kepada kita yang begitu disampaikan akan membuat firman itu menjadi menarik bagi pendengarnya. Jadi ada contoh ya. Contoh ini kan kita tadi sudah bahas reformasi kesehatan ya. Seseorang yang tadinya dia pola hidupnya tidak sehat. Contoh ya, contoh kita kasih misalkan orang yang narkoba berat ya. Dia punya kehidupan sudah benar-benar parah sekali. Kita tahu lah ya bagaimana orang-orang yang sudah hidup dengan narkoba dan bahkan dia sudah mau mati ya. Pernah masuk keluar rumah sakit, bahkan dokter-dokter sudah angkat tangan. Dan ini banyak ya kesaksian dari orang-orang. Tetapi begitu dia sembuh dengan pertolongan Tuhan, dengan dia punya pergumulan, dia sembuh, dia bertobat, dan dia mengenal akan reformasi kesehatan, dan dia merubah pola hidupnya ya. Dan kita lihat bagaimana dia punya kehidupan benar-benar berubah ya. Nah, begitu dia berubah, dia jalani itu 100%. Dan begitu dia berubah, dia sudah menjadi dia sudah membawa kesaksian hidup bagi dirinya untuk orang lain. Terlebih sesama teman-temannya yang masih terpuruk dalam lingkaran narkoba ini ya. Nah, mereka akan menjadi, dia kok bisa, bahkan dia sudah mau mati ya waktu lalu itu. Tetapi karena pola hidupnya dia berubah dengan pertolongan Tuhan, dia sudah berubah, akhirnya dia bisa melewati itu dan dia bisa berubah. Dan ini adalah bukti nyata bahwa semua bisa, bukan hanya dia gitu.
Dan orang-orang yang akan lihat dia akan merasakan, oh iya ya, dia bisa, kenapa saya tidak? Nah itulah yang sangat dirindukan oleh orang-orang ya. Nggak mungkin orang itu masih narkoba terus dia mau ajak orang yang masih sama-sama narkoba, apa yang dia mau sampaikan masih sama-sama konsumsi kan. Tetapi kalau benar-benar dia punya kehidupan itu sudah berubah 100%, otomatis orang yang akan, apalagi orang-orang terdekat, keluarga lebih lagi ya, mereka akan malah, oh wow, dengan pertolongan Tuhan siapapun itu bisa berubah. Dan ini yang akan menjadi powerful testimony untuk orang-orang yang rindu juga mau memiliki pengalaman yang sama. Jadi kita lihat pasti kita juga semua punya pengalaman kerohanian yang berbeda-beda, tetapi ada juga kita ada hal-hal yang Tuhan izinkan kita alami yang membuat kita benar-benar jadi cinta akan firman Tuhan kan. Nah, kalau seseorang itu sudah menjadi firman Tuhan, sudah menjadi kecintaannya dengan pertolongan Tuhan, dihidupkan dalam kehidupannya, maka dia itu akan menjadi kesaksian hidup yang bisa dia bagikan kepada saudara-saudaranya. Dan terus dibilang di sini kan, untuk dia mau lakukan itu, waktu dia sudah cinta dengan firman Tuhan, dia bilang, pastilah ia akan menyatakan hal ini dalam tingkah lakunya yang meyakinkan serta dalam nada suara. Jadi nada suara itu sangat penting ya, bagaimana Tuhan Yesus dia kita yakin dan percaya, dan roh nubuat dan Alkitab juga menyatakan kan Tuhan Yesus itu lemah lembut kan, penuh kasih, nada suaranya yang bagaikan apa namanya eh, apa ya lembut sekali gitu. Jadi benar-benar orang suka dekat dengan dia, apalagi anak-anak ya senang dekat dengan Tuhan Yesus karena dia punya kelemah lembutan penuh kasih ini. Dan itu juga sangat dirindukan bagi umat-umat Tuhan untuk bisa memiliki karakter seperti Tuhan dengan membawakan pekabaran firman Tuhan ini melalui apa? Tingkah laku yang meyakinkan serta dalam nada suara yang lemah lembut ya. Dan itu yang rindu sekali orang untuk dengar. Gitu. Jadi ini akan bisa memberikan kekuatan kepada para pendengar. Dan kita tahu bersama bahwa semuanya itu Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Kita ini hanyalah agen Tuhan. Selebihnya Roh Kudus yang bekerja di hati saudara-saudara kita. Kita hanya memberikan pengalaman kita, bagaimana kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita terberkati, dan bagaimana firman itu dengan pertolongan Tuhan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka orang-orang itu akan dikuatkan. Dan Roh Kuduslah yang akan menyentuh hati mereka semua, dan mereka akan melakukan hal yang sama juga dengan pertolongan Tuhan. Oke, kira-kira dari paragraf ini ada yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan. Jadi saya tertarik. Halo, kedengaran? Iya, Halo. kedengaran, silakan. Saya tertarik dengan nada suara ya. Kutipan yang berbicara tentang nada suara ini. Apakah kutipan ini dikecualikan bagi orang tua yang lagi marah anaknya? Jadi orang tua kan marah anaknya, nada suaranya nggak manis nih. Apakah ini dikecualikan nggak? Kutipan ini nggak berlaku gitu. Jika ada kasus orang tua marah anaknya ini, gimana? Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Halo? Iya, Ya. Silakan, Li. Jadi ini soal marah orang tua kepada anak-anak ya. Sempat baca di Child Guidance, dia bilang kalau kita pun marah sama anak-anak,
don't raise up your voice. Jangan pernah membuat nada kita tinggi ya. Justru dengan nada tinggi itulah yang akan membuat anak-anak itu menjadi pembangkang. Makanya nggak ada, walaupun marah nggak ada katanya nada suara, tetap nada suaranya harus nice. Itu yang kita harus jaga ya. Memang ada ketegasan tetapi tidak boleh tinggi suaranya atau nadanya tinggi ya. Mungkin itu yang bisa kita tambah. Marli, bisa dijelaskan nggak? Marah tanpa nada tinggi itu gimana? Iya, makanya itu sama Apa seperti bisa Yesus. nggak? Dia Gemes-gemes. ya. Bagaimana kalau? Atau cuma gemes gitu. Gitu. Makanya itu kita nggak boleh memang nggak boleh sekali-sekali meninggikan suara saat kita. Makanya ketika dia melakukan kesalahan itu kan harus kasih tahu dia punya kesalahan. Kesalahannya apa? Ada punishment dan kita. Tapi sebelumnya kita sudah harus bicara sama dia dulu bahwa nanti kalau misalnya dia melakukan kesalahan ada dia punya ganjaran dan kita sudah tahu. Misalnya kita mau kasih ganjarannya dengan tongkat atau apa, kita akan kasih tahu ini kamu akan terima ini nanti jadi teman bukan kalau kamu bersalah. Jadi setelah kita kasih tahu dia punya kesalahan, kita berdoa, baru kita pukul dia. Tapi sekali lagi tekankan, jangan don't raise up your voice. Justru dengan itu yang akan membuat dia menjadi membangkang nanti kalau kita meninggikan suara kita nanti. Makanya memang perlu kebijaksanaan bagaimana kita mau marah terus kalau lagi marah mending jangan bicara sama dia, nanti ada dia punya ini ya. Ada waktunya untuk itu. Ya. Jadi kita melihat kutipan ini mungkin kita bisa buat ya untuk orang lain yang baru kita kenal ya. Nada suara kita mungkin manis gitu. Kalau untuk orang-orang yang baru kita kenal atau kepada apa ya, orang-orang yang kita rasa baiklah dengan kita. Tetapi kalau itu misalnya orang-orang yang tidak menyenangkan, ini nada suara bisa berubah loh. Atau apalagi dalam kasus-kasus di rumah orang tua dengan anak nih. Lah ini nada suara bisa berubah sama sekali. Jadi kalau kutipan itu ya kita rasa memang nggak bisa marah lah. Kan itu satu hal yang nggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita boleh marah tapi nada suara nggak boleh tinggi? Itu nggak mungkin. Itu dua hal yang berlawanan. Jadi sebenarnya apa ya? Ya nggak bisa marah lah, bisa dibilang begitu. Tidak ada kata-kata yang ya namanya marah kan orang harus lampiaskan gitu. Apalagi kepada anak pasti dilampiaskan gitu. Nah, bagaimana kita mau marah tapi nggak bisa dilampiaskan dalam nada? Ya berarti nggak ada marah itu. Iya, nggak ada marah. Ya bisa jadi maksudnya, memang. Tapi marah itu kan manusiawi. Kita kan makanya jangan. Itulah kutipannya, jangan pernah meninggikan suara walaupun kita lagi marah, atau usahakan kalau kita mau hukum dia, jangan lagi marah. Kita harus deal dulu dengan kita punya marah itu. Kita harus selesaikan kita punya marah itu, baru kita mau hukum dia misalnya, atau misalnya dia melakukan kesalahan. Kalau kita lagi marah, terus kita mau hukum dia, mungkin ketika kita mau pukul dia, kita nggak bisa kontrol dia punya kekuatan, bahkan bisa melukai dia kan. Itu makanya marah itu harus deal dulu dengan dia, baru mau coba koreksi. Bagaimana kita mau koreksi seseorang kalau kita lagi marah? Kalau kita lagi marah, akal sehat nggak akan ada. Sudah. Itu dia. Ini, Iya. Ini ada pertanyaan. Okay. Ada pertanyaan nih. Ya silakan Kak Dolphin. Bisa dengar? Ini sudah bisa. Oke, jadi begini. Puji Tuhan, kayak Lali kan keluarga baru. Lalu dia baca
Dia baca Child's Guidance. Nah, dia dapat kesempatan untuk mempraktekkan itu. Saya jealous sekali ini. Nah, bagaimana kita yang anak-anak, kita anak-anak setua-tua sebesar-besar ini bagaimana ini? Yang paling bungsu 16 tahun, yang paling tua 24 tahun. Ini bagaimana mau praktek? Masih ada harapan, Kak. Joy, coba kasih tanggapan dulu. Siapa tahu ada materi yang bagus. Iya, kayak Joy juga. Joy enak ya, masih kecil-kecil. Pas baca itu, puji Tuhan, timingnya pas ya. Nah, orang ini yang enggak pernah baca itu sebelumnya, tiba-tiba datang ini kayak guntur, jatuh di kepala ini. Aduh, Iya, jadi so lewat ini gimana ini caranya? Gimana caranya? iya, Kak. Mungkin Banyak orang juga berpikiran begitu. Tapi kita selalu harus ingat bahwa Tuhan itu bekerja untuk restore, istilahnya untuk memperbaiki. Jadi kita juga lagi cari-cari kutipan yang mana kalau udah besar itu gimana, apa sikap orang tua kepada anak-anaknya. Ya saya sudah dapat dan kita juga cuma coba-coba, karena yang kita dapat di child training itu kebanyakan yang anak-anak yang kecil ya, tapi yang ibu yang ini yang train dia punya anak-anak yang sudah teenager itu, dia nggak banyak share mengenai itu. Tapi kalau misalnya banyak orang in the future terus orang belajar banyak yang pingin belajar itu, kita bisa call dia untuk tanya apa yang dia bikin kepada anak-anak yang teenager itu gitu. Karena dia pernah datangkan di gereja kita di sini dan kita bisa minta dia punya telepon. Tapi anyway, kembali lagi ke Mara itu tadi. Untuk suaranya, memang betul. Kalau kita marah itu, kita nggak bisa panis anak-anak dalam kondisi marah. Kenapa? Karena kalau sudah marah, itu bukan spiritnya Tuhan Yesus yang di dalam. Itu udah another spirit. Nah sekarang, bagaimana saya mau train saya punya anak untuk tidak marah atau punya karakter Kristus, sedangkan saya sendiri nggak ada karakter Kristus. Ya kan? Jadi kalau saya marah terus saya pukul saya punya anak, kita nggak didik anak itu. Pertama dia akan lihat saya marah, mereka akan copy, ikuti saya punya marah, dan kesalahan mereka untuk saya marah itu, jadi dia punya akibatnya ada dua gitu. Mereka akan mengikuti saya punya marah dan saya nggak didik mereka, nggak ajar mereka untuk menyatakan bahwa kalau mereka bikin kesalahan itu, ada dia punya konsekuensi, tapi mereka hanya lihat kemarahan di saya dan mereka akan berpikir saya itu malah benci sama mereka. Seperti itu. Jadi untuk mau train anak atau mau koreksi anak, ada metode Tuhan yaitu the rod of correction. Harus pakai cambuk ya kalau bahasa Indonesia. Tapi yang kita dapat di sini, yang kita pakai, yang ibu itu suggest itu kayak sendok kayu begitu. Nah, kita punya pengalaman kalau kita marah, memang akan terlampiaskan kepada anak kalau saya dalam marah untuk pukul. Jadi untuk supaya saya nggak marah, untuk mau didik saya punya anak, saya harus kontrol dulu saya punya diri, saya harus berdoa Tuhan help me supaya saya nggak marah. Dan kemudian sebelum pukul anak itu, saya sama anak itu harus bertelut dan berdoa. Dan waktu kita praktekkan itu, waktu kita berdoa sama saya punya anak untuk mau pukul dia, puji Tuhan dengan kuasa Tuhan, saya punya marah hilang, saudara-saudara. Hilang. Jadi kalau saya pukul mereka itu bukan dengan kemarahan ya, tapi dengan untuk mau koreksi mereka, tapi marahnya udah nggak ada gitu. Nah, itulah kuasa doa untuk mendidik anak. Jadi kalau saya posisi marah, jadi saya dengar juga ada seorang ibu, dia punya kesaksian ini, kalau dia anaknya sudah bikin salah. Terus ibu ini udah marah dan dia pingin untuk mau
untuk mau koreksi dia punya anak, tapi dia sendiri marah. Dia bilang, gimana saya mau koreksi saya punya anak, saya punya diri sendiri aja belum dikoreksi. Terus dia bilang sama anaknya, okay, you wait over here, mommy's gonna go in mommy's punya room, I'm gonna pray, after that I'll be back. Gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kita dalam posisi marah, mendingan suruh anak itu tunggu di dalam ruangan, terus we go to our room, pray. Kalau kita udah benar di hadapan Tuhan, baru balik lagi dan koreksi anak itu. Makanya saya bilang, sebagai orang tua, to be honest, sejak kita dengar ini, satu hari ini, istilahnya bukan satu hari, hampir setiap hari, saya nggak bisa hitung berapa kali saya berdoa bertelut untuk koreksi, saya sendiri berdoa bertelut, dan memang, itu betul-betul satu penyerahan sama Tuhan, yang Tuhan kirim anak-anak, malah untuk mendidik saya sebenarnya, untuk mau koreksi saya dengan saya punya emosi, saya punya temper, dengan semuanya itu, you name it. Saya mau teach anak-anak saya sama dengan karakter Yesus, saya sendiri harus karakter Yesus. Bagaimana saya mau anak-anak saya karakter Yesus, saya sendiri nggak karakter Yesus, itu kan it is totally impossible begitu. Jadi makanya di situ banyak sekali dia punya cara-cara mendidik anak, cara semua dibilang dengan detail, dan banyak sekali ternyata yang saya sendiri waktu baca-baca itu saya nggak tahu mau bikin bagaimana. Ternyata saya realize itu harus ada prakteknya yang saya bisa lihat orang bikin berhasil dan saya bisa copy dari situ. Oh, ternyata begitu. Ternyata kalau saya the way kita learn ya. Jadi puji Tuhan dengan pelajaran itu dan juga dengan ini kutipan ini, bahwa kalau kita sudah menerima kebenaran, kita punya suara juga. Nah, kalau tadi Ebing bilang ke orang yang baru kenal, suaranya manis-manis, ujian terbesar itu di rumah. Saya mau bicara sama anak saya, suami saya, orang tua saya, kakak adik saya, gimana gitu dia. Itu dia punya ujian terbesar. Oke, thank you. Halo. Betul sekali, Joy. Kalau kita bicara kita menyinggung ini, karena biasanya ke orang lain, kita cenderung nadanya pasti baik. Tetapi kalau orang-orang di sekitar rumah kita, itu nada, atau orang-orang yang dekat kepada suami atau istri, atau kepada anak, nada biasa berubah. Dan menurut hemat saya, siapa diri kita yang asli, itu yang dilihat oleh orang di dalam rumah. Jadi apakah kita betul-betul telah memiliki karakter Kristus atau belum, itu orang rumah yang tahu. Jadi mungkin itu, terima kasih untuk kesempatan. Iya, halo. Ya, silakan Anti. Yang dipraktekkan Joy itu untuk menjawab Dolphin, karena yang pertanyaan Dolphin itu sama dengan saya. Saya juga mempunyai anak sudah lebih dewasa dan mereka udah bisa dipakai. Sebenarnya sudah seperti kalau wajibnya ya mereka sudah harusnya mempunyai keluarga gitu ya sendiri. Tapi anyway masih single. Dan prakteknya Joy untuk anak-anak sebenarnya itu sama aja. Kita praktekkan juga untuk kita. Tetapi saya ya karena dulu belum tahu firman Tuhan ya, apa yang harus saya kerjakan, saya sendiri harus dilatih. Jadi melatih diri saya sendiri. Dan semua itu memang rasanya udah terlambat anak saya. Nah, saya nggak tahu mau mengubah mereka bagaimana, karena memang yang harus berubah saya dulu. Dan sesudah itu saya hanya dengan berdoa. Nah, itu Dolphin, karena anak-anak saya juga udah dewasa-dewasa, dan saya mendidik mereka salah, dan sikap saya yang salah, semuanya salah. Wah, itu udah berlalunya udah jauh sekali. Dan bagaimana memperbaikinya? Saya yang mengenal, saya yang belajar firman Tuhan. Sedangkan mereka enggak. Anakku itu
jauh, aku nggak. Nanti suaranya kecil. Oh, oke. Kecil ya. Halo? Ini sudah. Oh, oke, harus lebih dekat. Dan anak saya itu udah jauh ya, dan saya jarang sekali ketemu, mungkin bisa dihitung ya, dan saya ketemu berpisah dengan dia sudah lama sekali. Waktu dia pergi, saya kirim dia ke tempat tantenya untuk sekolah. Saya baru masuk ke Present Truth dulu, dan saya baru belajar firman Tuhan. Jadi udah berapa belas tahun 9 tahun, hampir 10 tahun mungkin ya, sekitar 10 tahunan saya nggak ya, cuman bisa dihitung dengan jari ketemu dia, dan untuk bicara juga enggak, dia lewat telepon enggak, saya sendiri yang harus diperbaikin. Nah, belakangan baru saya realize, baru saya sadari ya, apa yang harus saya perbuat. Oh, hanya dengan berdoa. Ya itulah, saya hanya dengan berdoa. Banyak kesaksian orang-orang lain juga, orang tuanya melihat anaknya yang udah hancur, lebih hancur, lebur ya, dan hanya dengan doa. Jadi ada kesaksian yang bagaimana anaknya ditegur sama Tuhan Yesus sendiri karena doa orang tua, karena doa mamanya katanya, doa ibunya katanya. Terus dia sudah drug, sudah ngerokok, udah minum, pokoknya udah hancur. Jadi katanya ditegur sama Tuhan Yesus, katanya gitu. Bagaimana ada suara yang memanggil dia. Akhirnya dia bertobat dan dia belajar firman Tuhan, dan dia sekarang mengabar Injil gitu. Nah, jadi yang dapat mengubah mereka itu bukan kita, tetapi Tuhan. Nah, kita hanya bisa berdoa, terutama kita berdoa untuk diri kita juga sendiri. Selain kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk kita supaya berubah. Nah, saya menghadapi bagaimana saya biasanya mau menang sendiri dengan suami saya juga gitu. Nah, dari situ saya bilang, oh saya harus berubah. Dan untuk mengubah saya, itu enggak gampang ya, mengubah diri saya sendiri itu enggak gampang. Dan saya harus berdoa juga, minta Tuhan ubahkan saya. Tuhan, suara saya yang tinggi, Tuhan tolong suara nada saya yang tinggi. Tuhan tolong supaya saya diberikan lemah lembut, karena setiap saya baca firman Tuhan, Yesus itu lemah lembut, rendah hati, lemah lembut, rendah hati. Tuhan, saya mau itu, tapi saya nggak bisa, saya bilang gitu. Kita harus berdoa, minta kuasa Tuhan. Tuhan, tolong ubahkan saya. Harus jadi lemah lembut dan rendah hati. Dan waktu saya mengubah, cara saya lemah lembut dan rendah hati. Oh, saya lihat suami saya juga kok jadi lemah lembut gitu. Dan saya lihat, oh, terus dia juga nadanya nggak tinggi. Rupanya yang membuat nadanya tinggi buat kita berantem adalah saya. Oh Tuhan, berarti ini saya yang salah, saya bilang gitu. Dan mengenai anak saya, kalau dikasih tahu, ngelawan. Terus saya bilang, oh rupanya saya yang salah ini. Yang harus berubah ini saya duluan, bukan dia. Rupanya dengan saya harus berubah, dan dengan mengubah diri saya, orang lain juga terubah. Jadi dengan lemah lembut, dengan kita punya suara yang itu minta Tuhan. Semuanya harus dalam doa. Setiap saat. Jadi kita dulu yang harus minta doa untuk kita yang berubah, maka mereka pun akan kita berdoa untuk mereka berubah. Dan untuk mengenal firman Tuhan, dan anak saya belum, bagaimana saya mau share sama dia, saya hanya bisa bilang, kamu baca firman Tuhan, ini baca, iya, cuman dia bilang iya, tapi saya tahu dia nggak bikin, ya hanya dengan firman, dengan berdoa lah, dengan kuasa doa yang saya percaya
satu hari nanti dia akan berubah. Itulah. Itu. Thank you. Baik, ada tambahan sedikit. Iya, Jadi silakan. betul sekali Aunty Early, kuasa doa itu kita bisa lihat kepada seorang teman kita di grup ini, yaitu Saudara Erik. Erik sering bicara dia jadi aktif rohani itu karena pengaruh saya, tapi saya merasa yang paling mendasari bukan saya, tetapi ibunya. Saya tahu persis ibunya sering mendoakan dia, karena kehidupan Erik di waktu ya sebelum bertobat ya, itu saya bisa bilang berat, sangat berat sekali. Itu luar biasa. Tetapi saya lihat mustahil gitu. Bisa dibilang mustahil. Orang tuanya juga melihat mustahil. Tetapi ibunya tetap tekun mendoakan dia. Dan kita bisa lihat Erik sekarang jadi pengaruh yang sangat baik untuk keluarganya, untuk jemaat, dan untuk masyarakat. Jadi puji Tuhan ya, benar ada kuasa yang luar biasa bagi mereka yang udah bisa bilang udah lewat ya, anak-anaknya udah lewat gitu, usianya udah nggak untuk dididik lagi gitu, malahan sudah untuk mendidik anak gitu. Jadi ada kuasa doa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang udah melewati masa pendidikan. Baik, terima kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas kesaksian dari saudara-saudara semua, bagaimana pengalaman ya, mulai dari nada suara ini dari Brother Eric angkat tadi. Jadi connect dengan paragraf ini khususnya, kita lihat kita sudah baca juga di buku Nubuat, kita rasa kita semua juga sudah pernah baca ya ini, bahwa penginjilan itu sebenarnya dimulai dalam rumah tangga terlebih dahulu kan. Bukan berarti kita kalau belum berhasil di rumah tangga istilahnya nggak bisa keluar, istilahnya begitu. Tetapi alangkah indahnya kalau bisa jalan sama-sama, tetapi disarankan untuk sebaiknya dimulai dari rumah tangga dulu terlebih dahulu, keluarga kecil. Jadi harus kita dengan pertolongan Tuhan perbaiki dulu yang di dalam ini ya. Bagaimana hubungan dalam suami istri, orang tua ke anak, itu kan yang penting sekali ya untuk kita dengan pertolongan Tuhan untuk kita pelajari dan minta pertolongan Tuhan untuk memberikan kemenangan dari pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga. Dan kita lihat memang isu dalam mendidik anak ini sangatlah penting ya, karena anak ini kan adalah titipan Tuhan kan bagi kita. Kalau kita bisa bagikan kita punya pengalaman dalam mendidik anak juga benar-benar masih sangat jauh ya dari yang diharapkan atau sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kalau kita coba flashback waktu anak itu masih 1 sampai 4 tahun, 5 tahun itu kayaknya masa-masa dia punya lucu-lucu, terus kalau misalkan kita mau bilang, "Oh ini, bikin ini," dia mau gitu melakukan. Tetapi begitu dia sudah mulai 6, ini menurut kita punya pengalaman, kita nggak tahu ya kalau yang lain. Begitu mulai 6 dia sudah berani bilang kayak, kalau dibilang ini, "Ah nggak mau ah," kayak gitu. Atau mau orang Manado bilang manyau gitu, atau kalau disuruh dan bilang udah bisa bilang nggak mau, udah bisa bikin sudah bisa mau ekspresikan apa yang dia punya ketidaksukaan begitu. Jadi Saja membantah. iya membantah gitu. Jadi kayak kita kalau dengar itu kayak, aduh kayak sedih sekali, sakit hati. Terus kalau mau bilang kita manusia daging jadi kesel kan, kenapa ini mau dikasih tahu kayak nggak mau dengar gitu kan, dan kita nggak bisa memungkiri jadi marah gitu kan. Bahkan kalau kita udah nggak ini, kayak udah maksudnya emosi gitu. Kita rasa kita semua ada alami yang sama ya. Jadi
itulah salah satu kita juga punya pergumulan kan. Jadi makanya waktu Kak Joy sharing itu kayak, "Kak, apa sih itu?" Kita penasaran, karena kita juga kayak, sudah mulai mengalami masa-masa yang buat kita pribadi ini, sulit ya, karena apalagi anak-anak yang sudah mulai, membangkang gitu kan. Jadi kayak benar-benar berat ini gitu. Jadi memang kembali lagi dengan, Aunty Early bilang tadi dan teman-teman semua, memang semua itu dari diri kita ya, mesti dari diri kita sendiri. Harus kita yang berubah itu betul sekali, karena kita itu nggak bisa, kita sudah baca juga di Renubuat, kita nggak bisa mengubah orang itu kan. Jadi harus dari kita dulu yang berubah dengan pertolongan Tuhan dan dengan betul-betul minta sama Tuhan, berdoa, karena istilahnya sedangkan diri kita itu nggak mudah kita mau rubah, apalagi kita mau rubah orang lain kan. Jadi benar-benar pergumulan yang salah satu pergumulan dari kita sebagai orang tua ya dalam mendidik anak ini. Jadi kalau apalagi ibu-ibu ya, kita kalau waktu baca child guidance itu selalu diulang-ulang. Ibu itu harus sabar. Ibu itu harus sabar, hampir setiap paragraf kayaknya diulang-ulang terus. Setelah kita jadi ibu, oh iya betul ya. Ternyata memang harus sabar ya. Tapi kita nggak bisa, oh iya sabar, langsung sabar. Harus benar-benar bergantung sama Tuhan untuk minta itu. Karena kalau kita lihat dari segi anatomi ya, kalau bisa dibilang. Kalau orang perempuan itu kan kalau dia sudah melahirkan, apalagi dia melahirkan kayak ada hormon-hormon yang namanya itu ya, kalau ada yang tahu. Jadi hormon-hormon itu kayak kita lupa lagi namanya, sudah pernah di-sharing juga sama teman. Dan kita juga ada baca-baca juga. Jadi ada hormon apa itu yang keluar yang membuat jadi kayak jadi cepat nggak sabar, jadi cepat kalau udah nggak sabar kan jadinya kesel atau jadi marah atau gimana gitu ya. Jadi itu semua sudah mengikuti jadinya kan. Nah itu yang setelah ibu itu melahirkan dia ada perubahan hormonal dibilang ya. Dan tapi itu bukan juga excuse untuk kita para ibu-ibu atau para orang tua, apalagi kita sudah banyak belajar firman kan. Jadi benar-benar kita harus benar-benar 100% bergantung ya sama Tuhan, apalagi dalam mendidik anak ini tidaklah mudah, tetapi bisa kalau kita mau serahkan ini semua kepada Tuhan. Jadi mungkin kira-kira itu juga kita mau sharing juga, dan puji Tuhan kita bisa saling bagi pengalaman ya dengan ini. Dan kalau memang Tuhan izinkan, kalau Kak Joy mau bagikan itu juga untuk kita semua, ya benar-benar puji Tuhan ya kalau kita bisa dapat kesempatan untuk dengarkan ini sama-sama. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Halo Wanda. Iya, silakan. Ini ada hubungannya dengan makanan ya, yang tadi pelajaran tadi ya sama Lali. Kan kita sekarang ada di California, jadi mungkin makanannya ya, karena saya makan ada ricanya, jadi aduh memang sedap. Tetapi rupanya dari makanan juga itu ada hubungannya. Bagaimana hubungannya makanan itu sekarang ya dengan tubuh kita. Nah makanan itu memang dia enggak makanannya sendiri, enggak bukannya membuat kita selamat atau enggak, tetapi dari makanannya itu apa yang saya makan ke tubuh saya rupanya mempengaruhi. Kok saya jadi sadar, kenapa suara saya jadi tambah naik? Saya bilang, aduh Tuhan, tolong, saya bilang gitu. Mungkin karena makanannya, karena saya makan makanan yang rica gitu ya, terus bergairah atau apa, mungkin ada something yang membuat di tubuh saya jadi berubah juga ya. Oh rupanya saya pikir itu makanan juga yang mempengaruhinya.
Ya, itu maksudnya, itulah satu dari ininya tadi. Jadi ada sangkut pautnya dengan makanan itu tadi. Oke, yang ini terus saya baca di sini tadi, ia menyiarkan apa yang telah didengarnya sendiri. Ini lain lagi, yaitu dengan yang tadi. Dan ini saya baca yang di bagian hitam ini menurut pandangan saya waktu saya baca ini ya. Jadi menyiarkan apa yang telah didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan dipegangnya sendiri dari firman kehidupan, supaya orang lain dapat beroleh persekutuan dengan dia. Ini dianya Kristus kan, oleh pengetahuan akan Kristus. Nah ini kayaknya ada hubungannya dengan come and see ya. Jadi kalau kita nggak datang sendiri dan melihat sendiri, kita tidak merasakan adanya Kristus, hubungan kita bukan, kalau nggak ada Kristus in me, kita nggak bisa tersentuh dengan firman ini. Jadi banyak orang, banyak kita yang baca firman Tuhan, tapi nggak tersentuh. Maksudnya dia baca, saya udah selesai baca ini ya. Tapi perubahan karakternya kok nggak berubah gitu. Saya udah baca ini, baca Alkitab, saya udah selesai, udah ngulang nih sampai 4 kali katanya baca Alkitab. Tapi kenapa nggak ada perubahan di dalam hidupnya? Kalau orang sudah baca begitu, seharusnya udah ada perubahan di dalam karakternya gitu ya. Nah, yang saya rasakan bagaimana waktu membaca firman Tuhan, kita baca aja udah makin tersentuh kitanya. Jadi, begitu cerat setan, aduh kita harus hati-hati, kita udah harus begini. Terus apa yang waktu kita baca, itu banyak sekali di situ nasihat-nasihat. Dan nasihat itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali nasihat sama yang kita pelajari ini di sini, baca aja dalam satu paragraf, sudah berapa nasihat yang di sini. Nah itu seharusnya kita sudah tersentuh di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dan makanya di sini kan, kalau saya sudah dengar sendiri, saya lihat sendiri, saya pegang sendiri itu firman Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi dengan begitu saya praktekkan di dalam kehidupan saya, terus makanya kalau saya udah praktekkan, baru bagaimana persekutuan saya dengan Kristus. Jadi ini pengetahuan akan Kristus itu bukannya hanya kita baca, bukannya hanya kita, oh ya, saya udah selesai baca itu, tapi nggak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, berarti belum ada Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyiarkan keluar, kita kasih tahu, kita kabarkan itu Injil kepada orang lain. Kalau di dalam kita sendiri aja, Kristusnya belum ada. Nah, ini karena saya baca di sini tadi. Thank you. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Anti sudah sharing pengalaman juga ya. Jadi benar bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa banyak yang kita praktekkan ya. Dan kita lihat bagaimana semua itu connect, baik dalam bagaimana secara kita pribadi belajar firman Tuhan, kemudian pola makan kita, reformasi kesehatan, itu semua connect ya. Maksudnya harus jalan sama-sama, dan harus benar-benar berserah juga kepada Tuhan dengan doa yang tidak berkeputusan untuk minta terus sama Tuhan untuk berikan penurutan akan firman Tuhan, setidaknya perubahan dalam diri kita secara pribadi terlebih dahulu ya, untuk bisa dilihat oleh baik keluarga dan saudara-saudara kita. Oke, kita lanjut ke paragraf. Halo Kak, silakan Kak Joy. Oke. Ya, sorry Wan, tadi karena Wanda lagi share, Wanda punya pengalaman. Oh iya, silakan. Bisa kita share sedikit yang kita dapat? Boleh Kak. Oke. Jadi
itu anak-anak yang paling mudah untuk di-train itu, bukan paling mudah, waktu untuk mau di-training anak-anak itu adalah umur 0 sampai 12 tahun gitu. Jadi Faith masih dalam kategori maksudnya untuk tahap muda itu lebih. Kalau sudah 12 tahun ke atas lain cerita lagi. But anyway, jadi yang kita dapat itu, yang Wanda share itu harus di take care right away, harus di take care, istilahnya harus ambil tindakan secepat mungkin, karena kalau Faith begitu terus nggak ada tindakan, itu akan jadi dia punya karakter gitu. Jadi yang bisa kita bagi itu yang Ellen White kasih dengan yang kita dapat itu adalah di dalam rumah itu orang tua harus ada peraturan. Misalnya Wanda mau bilang apa sama Faith, jadi Wanda harus bilang, oh ini peraturan di rumah begini. Jadi Ellen White bilang setiap perkataan orang tua itu harus menjadi the law of the house, hukum di rumah. Nah kalau Tuhan kasih hukum harus ikut toh. Jadi kalau tidak ikut ada dia punya punishment kan, seperti itu. Iya. Dan misalnya kayak ini kita kasih contoh, misalnya atur tempat tidur misalnya ya. Jadi sebelum kasih tugas kepada anak-anak, orang tua harus training gimana atur tempat tidur misalnya. Jadi terus habis itu tugasnya Faith gitu. Misalnya ini contoh. Terus habis itu Wanda bilang, oke, Faith harus bikin schedule juga kan, Faith sudah lebih besar. Ini Faith punya tugas atau tempat tidur. Terus dia nggak mau misalnya ya, oh mami nggak mau begitu. Jadi Wanda harus kasih ajar bahwa ini adalah peraturan di rumah. Faith harus atur Faith punya tempat tidur. Kalau tidak bikin konsekuensinya ada gitu. Jadi kalau disobedience itu harus ada konsekuensi. Harus. Anak-anak harus tahu bahwa setiap disobedience itu ada dia punya konsekuensi seperti Tuhan kepada kita. Jadi apa konsekuensinya? Either Wanda bisa time out atau rod of correction, dipukul. Dan kalau mereka suka kayak talk back begitu, kayak manyao orang Manado bilang, atau talk bicara kasar, atau pokoknya everything yang come out from the mouth, itu dia punya method. Ada 2 yang mereka bikin. Ada anak-anak, kan kalau ada yang ibu itu kasih adalah kasih kayen atau rica di mulut. Tapi dia bilang ada anak-anak yang suka makan rica. Jadi kasih rica enggak mempan, dorang suka. Jadi dikasih satu, ada dijual yang pahit begitu. Jadi kalau anak-anak yang so biasa makan rica dikasih yang pahit. Jadi semua yang dari mulut itu harus dikoreksi di mulut gitu. Jadi tapi ya kita udah bikin itu sama kita punya anak-anak. Orang sama Josiah udah dapat kayen. Dan ini ibu ini yang kasih ini juga mengenai anak-anak itu. Sedangkan anak-anak umur kecil pun kalau nggak salah umur berapa ya? Umur 10 bulan apa 11 bulan dikasih kayen gitu di mulutnya gitu. Jadi makanya ada kutipan-kutipan Ellen White yang kita akan share dari umur berapa, kapan bisa di training seperti itu. Nah, jadi untuk misalnya Faith harus bukan hanya Faith ya, ini secara keseluruhan kita mau share, kita juga bikin sama anak-anak, kasih tahu apa, kalau tidak menurut ada punishment-nya. Tapi ingat ya, kalau kita panis selalu ingat bahwa kita panis itu saya punya hati dengan Tuhan benar, tidak dalam keadaan marah, dan saya ini dan torang ini bukan melawan torang pe anak gitu. Torang ini melawan kuasa kegelapan gitu. Torang ini lagi berjuang untuk
orang punya anak-anak ke surga. Bukan kalau saya melampiaskan amarah saya kepada anak-anak, I'm not going to heaven, my kids is not going to heaven. Jadi orang punya musuh ini pasal kegelapan dengan diri sendiri. Jadi mau didik anak sebenarnya didik diri sendiri sebenarnya gitu ya. Jadi yang kita bisa share ini kepada Wanda atau teman-teman semua, yang mana orang tua harus ada rule di rumah dan harus ajar anak kalau you break this rule, disobedience, ada dia punya consequence. Dan kalau anak-anak pun menurut harus dikasih, kalau ibu itu suggest itu, kalau di sini dikasih stiker atau hug atau kiss atau say thank you, pokoknya kasih sesuatu yang rewarding begitu. Tapi jangan bikin, oh kamu bikin ini nanti mami kasih ini, no, don't promise anything gitu. Jadi mereka menurut itu orang mau kasih apa itu bukan mereka menurut, bukan karena ada sesuatu in return gitu. Orang harus sampai di dalam poin yang mana anak-anak itu akan ada the joy of obedience, senang menurut gitu. Nah itu saya punya tujuannya, yang mana mereka menurut itu bukan karena takut mau dipanis atau apa, tapi karena the joy of obedience. Jadi kalau udah mulai ke faith itu, ya itu Nawan yang kita bisa share, dan ini yang kita dapat itu yang mana kalau kita kurang, tidak ada training, neglect training anak-anak dari umur 10 sampai 12, kita akan reap apa yang kita tabur, kita akan tuai di atas 12 tahun, banyak anak-anak yang rebel. Memang dari umur 10, 0 to 12, banyak sekali yang orang bikin, tapi hasilnya, wah luar biasa. Kita dengar ibu-ibu yang kasih kesaksian yang, aduh, kita dengar, aduh enak sekali gitu, maksudnya, I want my kids to be like that, gitu ya. Tapi dalam 0 to 12 itu banyak sekali yang mereka bikin, tapi itu rewarding. Memang banyak dia punya, apa yang kita tabur, ingat yuk, apa yang orang tabur, itu yang pasti orang tuai. Oke, Wan, mungkin hanya singkat aja untuk bisa di-share. Thank you. Thank you Kak Joy sudah share sedikit tapi sangat bermanfaat untuk saya secara pribadi ya. Puji Tuhan. Mungkin dengan pertolongan Tuhan kita bisa ada waktu juga khusus ya Kak untuk bisa bahas ini juga ya. Oke, terima kasih. Iya, sure. Ya, sama-sama puji Tuhan. Oh iya Kak, thank you. Oke, kita lanjut untuk baca paragraf berikutnya. Ada yang mau bersedia untuk bacakan? Yang mana, Wanda? Yang maka. Oke. Maka orang yang berusaha hendak memberikan terang kepada orang-orang lain akan sendirinya diberkati juga. Wow. Akan turun hujan berkat yang lebat. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Tuhan sebenarnya dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Betul. Akan tetapi, supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat yang seperti tabiat Kristus, wajiblah kita mengambil bagian dalam pekerjaannya. Untuk dapat menikmati kegirangan melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya Kristus. Wajiblah kita mengambil bagian dalam segenap pekerjaannya untuk penebusan mereka itu. Terus? Di situ dulu Anti, thank you. Apa ada poin yang Anti mau bagikan? Silakan. Ya,
Ini udah kasih tahu memang benar ya, untuk berusaha hendak memberikan terang kepada orang lain akan sendirinya diberkati juga. Ini kayak Wanda, Lali gitu ya. Bagi kita-kita yang sudah memberikan firman Tuhan share begini ya, itu namanya memberikan terang kepada orang lain. Tapi tetapi kita sendiri diberkati juga. Karena apa? Firman Tuhan itu kita bagikan kepada orang, tetapi sebenarnya firman itu udah melekat sendiri dalam kita. Karena apa? Karena kita udah baca, kita pelajari, kita berikan. Wah itu, jadi dia benar-benar dikembangkan gitu ya. Jadi kita yang mendengar itu kayak saya hanya mendengar dan membaca gini, sepintas lalu aja. Apalagi kalau nggak dengar, apalagi kalau saya sambilan gitu ya. Tetapi yang memberikannya itu, kayak Wanda memberikannya itu sudah dibaca berapa kali ngulangnya, diberikan lagi, dengan cara bicara lagi. Wah itu udah jadi masuk dianya, masuk ke dalam otakmu, ke dalam yang memberikannya itu kan. Nah dengan begitu, jadi dia lengket, enggak berlalu begitu saja ya, karena yang membagikannya itu jadi diberkati. Makanya dia bilang, disendakan sendirinya diberkati, akan turun hujan berkat yang lebat katanya. Wah itu indah sekali. Itu berkat itu, karena firman Tuhan melekat di dalam kita, itu berkat namanya. Jadi siapa yang banyak memberikan berkat, diberi kelimpahan katanya. Wah, berkat kelimpahan. Terus siapa memberi minum, ya akan diberi minum juga. Itu Amsal 11:25 ya. Tuhan sebenarnya katanya Tuhan punya pekerjaan sih, bisa bikin untuk menyelamatkan katanya, mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Of course Tuhan menciptakan dunia ini dari nothing menjadi something ya. Tadinya yang nggak ada bisa jadi ini, dengan firman-Nya Tuhan bisa semuanya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat Kristus. Nah, jadi dengan begitu kita ada dalam bagian, kita mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus itu. Jadi itulah yang Tuhan mau. Saya juga sebenarnya suka, tapi saya nggak tahu caranya mau bikinnya yang begini. Saya harus belajar dulu nih buat ininya. Ya, puji Tuhan, biarlah kalau saya bisa bikin aja, saya suka sekali. Makanya puji Tuhan, ada waktunya sendiri ya bagi Tuhan ya pada masing-masing kita. Jadi kalau misalnya kita nggak aktif, saya bakalan tertidur. Nah, apa firman Tuhan nggak lengket di saya, nggak masuk ke saya, lewat begitu aja. Makanya saya ikut aktif supaya dengan demikian saya bisa baca, saya bisa oh iya, saya bisa ini. Karena apa? Kalau saya hanya dengerin, saya nggak lihat, saya sambil ini, sambil itu, udah deh, nggak dapat berkat. Berkatnya dipercik-percik juga, cuman ini sedikit. Jadi kalau apalagi nggak dengar sama sekali, berkatnya pun nggak ada. Aduh Tuhan, terima kasih. Ini udah bagus sekali dikasih keterangannya untuk kita semua. Jadi untuk dia bilang kan, untuk dapat menikmati kegirangan Kristus, melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Jadi kita ambil bagian dalam pekerjaan Kristus ini untuk penebusan umat manusia. Nah, disinilah jadi kita udah jelas ya, udah dikasih tahu di sini bagi yang membagikannya mendapat berkat, dikasih minum, dikasih berkat yang kelimpahan. Wah, kan hari ini yang memberikannya Wanda dan Lali. Wanda dan Lali mendapat berkat ini tadi. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Anti sudah membagikan poinnya. Jadi sudah jelas sekali ya dia punya
penjelasan di paragraf ini. Tadi kita lihat Lali ada raise hand, silakan Li. Kalau Kak, ya sorry ada tertinis tadi tapi nggak apa-apa kita mau Oh, tambah lagi oke ke oke. sini. Iya Li, Jadi nggak apa-apa, ini silakan. ada hubungan juga dengan tadi kan soal ke anak bagaimana kita memberikan dia didikan. Ini juga siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan kan, siapa memberi minum ia sendiri diberi minum. Makanya itu kan dimulai dari keluarga juga kan. Makanya Iya sama betul. seperti tadi dibilang kan, bagaimana how I that I'm righteous mau teach kita punya anak to be righteous. Bagaimana kita seorang yang unrighteous mau didik supaya kita anak menjadi anak-anak yang baik dan yang benar. Otomatis kita akan berusaha menjadi righteous kan. Jadi ini juga sama dengan kita kasih ke orang lain. Tentu saja sebelum kita kasih ke orang lain, kita juga harus buat itu yang kita mau kasih kan. Makanya apa namanya? Ya itulah banyak kegunaan ya dari banyak memberi, kita banyak dapat sesuatu yang berkat juga yang seperti yang Eli bilang, banyak memberi, berkat akan kembali kepada kita. Ya, itu aja Kak. Terima kasih. Ya, thank you Li. Jadi memang betul sekali ya, kalau kembali ke dalam rumah tangga ya, kalau kita lihat anak-anak kita menurut, yang bahagia itu pasti kita ya. Kalau anak-anak kan, oh iya, senang tapi beda dengan senang kita sebagai orang tua kalau kita lihat anak-anak kita menurut. Dan yang senang lagi ya malaikat-malaikat dan Tuhan ya pastinya. Dan bagaimana begitu kita turun kepada sahabat-sahabat atau kerabat terdekat gitu. Mereka sendiri begitu mereka melihat, oh iya ya, mereka sudah hidupkan itu dalam keluarga mereka. Dan kita pasti bisa seperti mereka kalau kita benar-benar juga mau dibentuk oleh Tuhan. Dan itu jadi living testimony juga kan. Jadi pengalaman kita untuk kita bagikan kepada orang lain dan orang lain juga akan terberkati. Nah, inilah yang Tuhan sangat rindukan bagi kita semua untuk menjadi alatnya untuk membagikan apa yang kita sudah alami, sudah kita lewati dalam perjalanan iman kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Nah, seperti tadi juga dibilang kan, Tuhan bisa saja mau selesaikan pekerjaannya, dia enggak perlu pakai kita ya. Tetapi ada hal yang Tuhan mau kita juga bisa merasakan hal yang sama, di mana itu kebahagiaan apabila ada yang suatu kebahagiaan dalam membagikan kepada orang lain. Ya memang motif kita kan, oh iya kita mau bagi supaya maksudnya bukan motif kita, oh iya supaya kita dapat berkat. Memang kita nggak akan pikir ke situ, tetapi inilah yang bagian dari yang akan kita peroleh kalau kita bagikan kepada orang lain, kita akan memiliki kebahagiaan yang berkat itu kan bukan hanya satu berkat, oh berkat A atau B atau C, tetapi kita akan memiliki berkat yang indah yang gimana ya, yang benar-benar bahagia sekali ya kalau misalkan waktu kita bagikan kepada orang lain, kita sendiri sebenarnya yang dikuatkan. Dan itu adalah menjadi kebahagiaan bagi kita pribadi yang melakukan ini. Dan itu nggak bisa kita nggak bisa kita hasilkan sendiri. Jadi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan apabila kita bisa bagikan kepada orang lain, kita dikuatkan, orang lain dikuatkan, orang lain itu bisa bertobat dengan pertolongan Tuhan. Dan bayangkan, satu jiwa saja bertobat, seluruh isi surga sudah bersuka cita, apalagi seluruh dunia bertobat ya. Dan itulah adalah kerinduan Tuhan kan, supaya seluruh umat-umatnya itu bertobat. Dan intinya adalah Tuhan mau kita menikmati kebahagiaan-kebahagiaan seperti bagaimana Tuhan melihat kebahagiaan-kebahagiaan apabila ada jiwa-jiwa yang mau datang kepada Dia kan. Karena Tuhan Yesus sudah mati kan bagi kita semua. Dan harapan Tuhan Yesus adalah supaya kita semua juga bertobat.
dan mengambil bagian, Tuhan mau kita ambil bagian dalam Dia punya pekerjaan penebusan. Itu yang Tuhan mau kita alami, kita experience itu terhadap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, terlebih kita punya keluarga terlebih dahulu ya. Diri kita lah terlebih dahulu yang harus benar ya, seperti Lali bilang. Jadi semuanya itu akan melebar, meluas, dimulai dari diri kita yang satu orang ini gitu. Ya, kira-kira itu yang kita mau tambahkan, atau ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum ada, Baik, ada tambahan sedikit. oh ya silakan. Jadi baik, ada. Iya, silakan Brother Ebing. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pelayanan itu atau dalam pekerjaan memberkati orang lain sebenarnya tujuannya bukan untuk orang lain atau bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri sebenarnya. Tetapi kalau kita mulai pada diri sendiri atau hanya untuk diri sendiri, kita justru nggak pernah mau jadi gitu. Tetapi ketika kita memberkati orang lain, ya, belajar bagaimana menjadi berkat untuk orang lain, untuk anak kita sendiri, untuk istri, untuk suami, dan untuk lingkaran pengaruh kita yang lebih luas, kita akan menjadi apa ya? Semua itu akan menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Jadi Tuhan bukan kekurangan sehingga Dia harus meminta kepada manusia. Jadi kalau Tuhan meminta sesuatu, manusia lakukan, sebenarnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita sendiri. Jadi dengan banyak memberi, kita pasti akan juga banyak menerima. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Iya, terima kasih. Jadi bisa disimpulkan segala sesuatu Tuhan lakukan untuk kebaikan kita ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih Brother Ebing. Oke, kita akan lanjut. Apa Brother Ebing bisa bacakan ini? Thank you. Dari pernyataan iman. Iya. Kedengaran? Iya, kedengaran. Pernyataan iman Nathanael yang mula-mula, yang begitu saksama dan tekun serta sungguh-sungguh, terdengar bagai musik di telinga Yesus. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi." Juru selamat memandang ke hadapan dengan sukacita kepada pekerjaannya dalam membawa kabar selamat kepada orang yang teraniaya, mengobati orang-orang yang hancur hatinya, serta menyiarkan berita kemerdekaan kepada tawanan setan. Memikirkan tentang berkat-berkat indah yang telah dibawanya kepada manusia, Yesus menambahkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik kepada Anak Manusia." Jadi dari kutipan masih ada tuh, ini dia. Iya, bisa lanjut. Oh, bisa lanjut. Di sini Kristus sesungguhnya berkata, di tepi sungai Yordan. Oh, sekali lagi, di sini Kristus dengan sesungguhnya berkata, di tepi sungai Yordan langit terbuka dan Roh Bapa turun seperti seekor burung merpati ke atasku. Pemandangan itu merupakan satu tanda bahwa aku adalah anak Bapa. Jika kamu percaya kepadaku sebagai anak Bapa, maka percayamu pun akan dihidupkan. Kamu akan melihat bahwa langit terbuka dan tidak pernah tertutup lagi.
Aku telah membukanya bagimu. Malaikat-malaikat Bapa naik, membawa segala doa orang yang malang dan menanggung kesusahan kepada Bapa di surga, dan turun membawa berkat dan harapan, keberanian, bantuan, dan hidup kepada anak-anak manusia. Ya, silakan, brother. Ada poin yang mau dibagikan? Jadi kita lihat ya, poinnya di sini adalah pernyataan iman Nathanael. Jadi pernyataan iman yang Nathanael, yang mula-mula kepada Yesus, itu bagaikan musik di telinga Yesus. Jadi ketika Yesus memberikan pernyataan, tanggapan supranatural ya kepada Nikodemus, bukan Nikodemus, Nathanael yang waktu itu dia rada-rada skeptis kepada Yesus, tapi ditanggapi oleh Yesus dengan satu pernyataan supranatural, satu pernyataan keilahian. Yesus mengetahui persis bagaimana keberadaan dari Nathanael. Dan pemahaman Yesus tentang Nathanael ini disambut dengan iman oleh Nathanael kepada Yesus. Dan ini sambutan iman ini ternyata bagaikan musik di telinga Yesus. Ya, ada satu sukacita gitu, ada satu kebahagiaan di telinga Yesus mendengar pernyataan iman. Dan kita melihat dalam kutipan ini, Nathanael mendapatkan lebih. Tuhan Yesus memastikan Nathanael mendapatkan lebih. Ya. Bukan cuma itu saja dia melihat, dia akan tahu bahwa Yesus tahu keberadaannya, tetapi Nathanael akan melihat bagaimana langit terbuka dan anak manusia, malaikat-malaikat Bapa naik turun di atas anak manusia. Nah, ini pengalaman yang Yakub alami ya. Yakub melihat bagaimana langit terbuka, kemudian ada tangga yang dari surga turun ke bumi dan malaikat Allah naik turun di atasnya. Dan ini pengalaman yang sama yang dijanjikan oleh Yesus akan dilihat oleh Nathanael. Jadi ada satu penyataan surga yang luar biasa yang akan disaksikan oleh Nathanael dengan iman yang sama ya, iman yang sama. Dia akan menyaksikan penyataan-penyataan ajaib yang akan dilakukan oleh Bapa mengenai anaknya di waktu-waktu yang akan datang. Jadi luar biasa ini. Jadi poin di sini yang kita bisa lihat, iman itu sangat disenangi oleh Yesus. Dan oleh iman, ya, orang bisa mendapatkan berkat dari satu berkat kepada berkat yang lain yang lebih besar lagi. Baik, mungkin itu dulu. Mungkin ada yang lain. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih, Brother Ebing. Jadi kita lihat juga di sini ya. Jadi benar ya, kita melihat bagaimana iman Nathanael dan dia punya ketekunan ini membuat Tuhan Yesus senang sekali ya. Dan ini bukan hanya berlaku bagi Nathanael, tetapi bagi kita semua ya, kalau kita melakukan hal yang sama dengan pertolongan Tuhan. Dan di sini juga dibilang bahwa Tuhan itu mau bebaskan kita semua ini dari tawanan setan kan. Dan berbeda dengan bangsa Israel kan. Mereka mengharapkan kedatangan Tuhan itu hanya untuk mereka bisa dibebaskan dari penjajahan bangsa Roma. Tetapi yang Tuhan mau kasih itu lebih dari yang mereka harapkan. Justru Tuhan mau datang itu untuk membebaskan mereka, kita semua ini dari tawanan setan. Jadi Tuhan mau kasih kita pengharapan, seisi surga Bapa sudah kasih anaknya datang ke dunia ini untuk supaya kita manusia itu bisa memperoleh hidup yang kekal, menang terhadap dosa dan bebas dari tawanan dosa. Dan inilah Tuhan punya pekerjaan ya. Pekerjaan Tuhan itu untuk membawa kabar selamat kepada orang-orang yang teraniaya, dibilang di sini kan, mengobati orang yang hancur hatinya dan membawa kemenangan atas setan.
Dan Tuhan mau memberikan kita berkat yang berlimpah katanya. Dan berkat yang melimpah itu adalah di mana kita sudah bisa bebas menang terhadap dosa. Itu yang Tuhan mau kasih kepada kita. Oke. Kira-kira ada yang mau menambahkan dari paragraf ini? Oke, kalau sudah tidak ada, ini sudah dibacakan oleh Brother Ebing ya. Jadi kita percaya kepada Tuhan yang adalah anak Bapa kan. Maka dibilang di sini kan hanya percaya saja. Betul, kita percaya kepada Tuhan yang adalah anak Bapa. Maka janji itu akan berlaku bagi kita kan. Tetapi percaya seperti apa? Percaya yang ditunjukkan dengan penurutan akan firman Tuhan. Tentu saja penurutan firman Tuhan itu kita tahu bersama adalah di mana Tuhan bekerja dalam diri kita untuk menghasilkan penurutan itu kan. Karena kita sendiri tidak bisa kan hasilkan penurutan itu dalam diri kita. Makanya kita harus submit kan, kalau kita belajar righteousness by faith itu harus submit semuanya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya dalam diri kita. Maka firman itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Kemudian kita percaya, maka begitu dengan kita percaya, maka janji Tuhan itu akan menjadi bagian dari hidup kita kan, kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan nyatakan kepada kita pekerjaan-pekerjaannya dan malaikat-malaikatnya yang bekerja sama. Tadi kan dibilang langit akan terbuka, kita akan melihat langit akan tertutup dan akan terbuka terus, dan kita akan lihat bagaimana malaikat-malaikat ya bekerja, usaha-usaha Tuhan untuk menolong kita. Dan di sini juga dibilang apa? Bagaimana doa-doa kita yang orang berdosa naik ke surga dan kembali dengan berkat. Bagaimana artinya doa-doa kita dijawab kan? Nggak ada doa yang tidak dijawab kan? Kemudian dari jawaban doa itu, berkat yang turun itu kita mendapatkan di sini bilang harapan, keberanian, pertolongan, dan kehidupan bagi kita. Dan yang paling penting adalah iman kita kan diteguhkan. Nah, itulah yang Tuhan mau kita miliki kan. Ini adalah minyak kita kan. Dan kira-kira sampai di sini ada yang mau menambahkan di paragraf ini? Ini sudah paragraf terakhir. Kita sudah sampai paragraf terakhir ya. Oke. Kalau tidak ada saya akan bacakan. Dibilang di sini. Malaikat-malaikat Tuhan selalu mondar-mandir dari bumi ke surga dan dari surga ke bumi. Nah kan tadi dibilang kan kita akan lihat tuh langit terbuka, tidak akan tertutup lagi, dan kita lihat bagaimana malaikat naik turun untuk melakukan pekerjaan Tuhan kan. Segala mujizat Kristus bagi orang-orang yang teraniaya dan menderita diadakan oleh kuasa Tuhan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Maka oleh Kristus dengan perantaraan pesuruh-pesuruh semawinya, setiap berkat datang dari Tuhan kepada kita. Dalam mengambil sifat atas dirinya, juru selamat, kita mempersatukan kepentingannya dengan kepentingan putra-putri Adam yang telah berdosa. Sementara keilahiannya, ia berpegang teguh kepada tahta Bapa. Demikianlah Kristus menjadi alat perhubungan manusia dengan Bapa dan Bapa dengan manusia. Jadi di sini kita lihat bagaimana Tuhan bekerja terhadap manusia melalui malaikat-malaikatnya ya, yang menjadi perantara malaikat-malaikat surgawi. Mereka naik turun, memberikan berkat kepada manusia, yang berkat itu dibilang hanya datang dari Tuhan. Jadi berkat itu selalu hanya datang dari Tuhan, tidak ada dari tempat yang lain. Tidak ada yang kita mau hasilkan sendiri dengan usaha kita sendiri. Semuanya itu dari Tuhan, Tuhan yang kasih. Dan dibilang juga di sini betapa Bapa sangat mengasihi kita kan, apalagi begitu juga dengan Kristus. Kristus dan Bapa sangat mengasihi kita, di mana Bapa memberikan anaknya
yaitu Yesus Kristus, untuk mengambil sifat kemanusiaan atas dirinya sendiri selama-lamanya. Jadi sifat kemanusiaan ini Tuhan ambil untuk selama-lamanya dengan satu tujuan. Kristus mau menyatukan kepentingannya dengan kepentingan manusia yang telah berdosa. Dia tahu bahwa hanya dengan pertolongannya saja manusia ini bisa bebaskan dari dosa. Tidak ada dari siapa-siapa, hanya dari Tuhan saja. Kepentingan Tuhan itu mau kita semua bebas dari dosa, dan kepentingan manusia itu mau kita terlepas dari dosa. Jadi Tuhan datang untuk mau menyatukan dia punya kepentingan dengan kita punya kepentingan. Itu. Namun di sisi lain dibilang di sini, Tuhan punya tangan setengah bergantung kepada Bapa, dan dia punya tangan setengah ini bergantung kepada manusia. Jadi Tuhan itu menjadi perantara antara, di sini jelas ya, di mana Tuhan itu adalah perantara antara kita manusia berdosa dengan Bapa. Sehingga dengan demikian Kristus itu menjadi alat perantara antara kita dengan Bapa. Karena kita mau lihat langsung pada Bapa enggak bisa kan, langsung binasa. Makanya ada Tuhan Yesus. Tujuannya supaya kita itu terus bisa connect dengan surga. Tapi kita harus selalu ingat, semua ada waktunya. Pada saat Tuhan Michael sudah berdiri, kita sudah tidak ada perantara lagi kan. Antara kita dengan Bapa sudah tidak ada penghalang. Jadi make sure kita semua begitu Michael stand up ini, kita itu sudah tidak ada dosa ya. Jadi kita sudah, inilah kesempatan yang Tuhan kasih selagi dia masih menjadi perantara di surga antara kita manusia berdosa dengan Bapa. Dan kita sampai pada kesimpulan dari pelajaran di sini adalah jadi intinya adalah firman Tuhan yang kita praktekkan dalam kehidupan kita lah yang mau dilihat orang kan. Bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi bagaimana firman Tuhan itu sudah menjadi praktek kehidupan kita sehari-hari yang menjadi kuasa terbesar kan. Miracle terbesar adalah perubahan karakter dari orang kan, bukan lagi kayak zaman Tuhan Yesus, mujizat-mujizat seperti itu, tetapi di akhir zaman mujizat terbesar yang kita lihat adalah bagaimana seseorang yang berdosa kemudian bertobat. Itu yang mujizat terbesar ya. Kemudian Tuhan mau kita ini semua menjadi pelayan Tuhan. Itu kan tujuannya, dari murid-muridnya saling mengajak kan satu dengan yang lain. Tuhan mengajak Filipus, bagaimana Andreas mengajak Simon, dan hal yang sama juga tujuannya Tuhan adalah supaya kita semua itu menjadi pelayan Tuhan. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sudah kita bahas ya di paragraf sebelumnya. Dan mau kita itu turut merasakan beban akan jiwa-jiwa, merasakan yang dia punya mau dari semua ini adalah supaya kita juga merasakan kebahagiaan seperti yang Tuhan rasakan apabila ada jiwa-jiwa yang bertobat. Itu kan yang dia punya tujuan kan. Dia mau kita juga rasa itu. Supaya kita itu tidak selfish, kita mementingkan kepentingan orang lain, mendahulukan orang lain, kita kasih sesama kita. Itu dia tujuan Tuhan. Kan semuanya itu demi kita sendiri punya diri ya. Dan setelah kita ikuti pelajaran ini semua, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita memohon untuk diberikan hati yang cinta akan firman Tuhan. Mau selalu belajar firman Tuhan, karena dengan melihat kasih Tuhan melalui firman-Nya, kasih kita kepada Tuhan akan dibangkitkan. Karena kan di Desire of Ages juga bilang kan, only by love is love awakened kan. Hanya dengan kasih maka kasih itu akan dibangkitkan. Dengan kita melihat kasih Kristus, maka kasih kita kepada Kristus akan dibangkitkan. Kita akan mencintai akan firman Tuhan. Begitu kita senang dengan firman Tuhan, maka itu penurutan itu tidak akan kita buat-buat, tetapi kita akan menjadi satu kesenangan bagi diri kita sendiri kan. Tidak akan kita lakukan segala penurutan itu dengan terpaksa atau kita mau dapat reward, tetapi dengan sukacita kita mau melakukan kehendak Tuhan karena kita sudah kasih kepada Tuhan. Dan kita membiarkan Kristus itu bekerja dalam diri kita untuk melakukan
kehendaknya dalam diri kita, kesenangannya itu dia apa saja dia mau lakukan dalam diri kita, kita sebagai alatnya. Jadi sampai di sini pelajarannya, kiranya Tuhan menolong kita semua dalam perjalanan iman kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.